Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Baik anak-anak, kali ini kita akan membahas mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia. Pada dasarnya, kebutuhan manusia itu sangatlah banyak dan tidak mungkin semua kebutuhan itu dapat terpenuhi karena keterbatasan alat pemenuhan kebutuhan yang kita miliki. Berikut akan kita bahas lebih lanjut. Tolong tonton videonya sampai selesai ya, karena di akhir video ini Bu Yaya akan memberikan soal evaluasi dan silahkan dikerjakan. Oke? Mengapa kita perlu belajar ekonomi? Baik anak-anak, tolong kalian pahami. Pada dasarnya, manusia itu disebut makhluk ekonomi karena manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia itu sangatlah banyak dan tidak ada batasnya. Sementara alat pemuas kebutuhan yang tersedia atau yang kita miliki itu bersifat terbatas. Adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan menyebabkan terjadinya kelangkaan. Hal inilah yang menjadi inti masalah ekonomi. Dan untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan suatu tindakan ekonomi. Seperti yang sudah saya sebutkan, kelangkaan merupakan inti permasalahan dalam ekonomi. Kelangkaan itu sendiri merupakan kondisi di mana ketersediaan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan manusia tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan manusia. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, dengan memanfaatkan sumber daya secara arif dan bijaksana. Artinya, tidak berlebih-lebihan atau menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, memproduksi barang baru dengan alat produksi yang sudah ada. Artinya, dengan adanya barang baru, manusia memiliki beberapa alternatif pilihan-pilihan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat menghindari kelangkaan karena tidak terpatok pada satu jenis barang saja. Yang ketiga, menciptakan barang pengganti. Artinya, ketika suatu sumber daya yang tersedia semakin langka, manusia perlu menciptakan alat pengganti agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Contoh, ketika minyak tanah mulai langka, terciptalah gas LPG sebagai penggantinya. Yang keempat, menyusun skala prioritas. Artinya, karena tidak semua kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi, maka kita perlu menentukan kebutuhan mana yang paling mendesak dan harus didahulukan terlebih dahulu. Sebagai pelajar, kalian harus bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Belum tentu semua barang yang ingin kita penuhi itu berupa kebutuhan. Bisa jadi itu hanyalah keinginan. Apa sih perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi, dan jika tidak, maka kelangsungan hidupnya akan terganggu. Contoh, obat bagi orang sakit merupakan kebutuhan, karena jika tidak segera terpenuhi, bisa menyebabkan sakitnya semakin parah. Sementara keinginan adalah hal yang ingin dimiliki, namun jika tidak terpenuhi, maka tidak akan menjadi masalah bagi hidupnya. Contoh, rekreasi. Jika tidak terpenuhi, maka tidak berpengaruh bagi kelangsungan hidupnya. Pada dasarnya, tidak semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi, maka perlu mengutamakan kebutuhan yang dianggap paling penting atau mendesak.
Oleh karena itu, manusia perlu menyusun skala prioritas agar bisa mendapatkan kepuasan maksimum dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Lalu, apa itu skala prioritas? Skala prioritas adalah daftar bermacam-macam kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Contoh, kebutuhan makanan lebih mendesak daripada kebutuhan pakaian. Setelah kebutuhan yang paling mendesak terpenuhi, maka manusia baru memikirkan pemenuhan kebutuhan lainnya. Agar pilihan yang kita ambil tepat, maka perlu memperhatikan langkah-langkah dalam menyusun skala prioritas sebagai berikut. 1. Tingkat urgensi atau kepentingannya. Contoh, Budi seorang pelajar dan sedang menghadapi tes. Lampu kamar lebih penting daripada alat tulis karena lampu kamar sebagai sarana penerangan belajar, sedangkan alat tulis bisa meminjam dahulu kepada kakak atau adik. 2. Kesempatan yang dimiliki. Jika kebutuhan harus dipenuhi saat itu juga, maka perlu didahulukan. Contoh, ketika sakit, maka obat merupakan kebutuhan yang harus didahulukan, sementara kebutuhan lain bisa dikesampingkan dulu. 3. Pertimbangan masa depan. Dalam menghadapi pilihan yang sulit, faktor masa depan perlu dipertimbangkan. Contoh, ada beberapa pilihan kursus les, namun tidak mungkin semuanya dapat dipilih. Maka, perlu dipertimbangkan jenis kursus apa yang bermanfaat bagi masa depannya. 4. Kemampuan diri. Menentukan pilihan perlu memperhatikan kemampuan yang dimiliki, baik itu kemampuan materi ataupun kemampuan non-materi, sehingga pilihan yang dijatuhkan bisa tepat. Contoh, jika diberi uang saku 10.000, maka jangan berbelanja lebih dari itu. Macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan dikelompokkan berdasarkan A. Tingkat kepentingannya, B. Menurut sifatnya, C. Menurut waktu pemenuhannya, D. Menurut subjeknya. Berikut akan kita ulas satu persatu. Macam-macam kebutuhan menurut intensitas atau tingkat kepentingannya dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak bisa ditunda. 2. Kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan primer terpenuhi. 3. Kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan akan barang-barang mewah. Perlu diketahui, seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia pun juga berkembang. Klasifikasi kebutuhan berdasarkan intensitas ini tidak bersifat mutlak. Contoh, dahulu sepeda motor merupakan kebutuhan tersier. Namun seiring perkembangan zaman, mobilitas manusia mengalami peningkatan, sehingga saat ini sepeda motor menjadi kebutuhan sekunder. Selain itu, kebutuhan primer antara manusia yang satu dengan yang lain juga bisa berbeda. Contohnya, bagi petani, cangkul adalah kebutuhan primer. Namun bagi polisi, cangkul tidak masuk menjadi kebutuhan. Macam-macam kebutuhan menurut sifatnya dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik atau badan. Contoh, makan, berolahraga, dan istirahat. Yang kedua, kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang bersifat rohani atau yang berhubungan dengan jiwa manusia. Contoh, beribadah, bersosialisasi, rekreasi atau hiburan. Menurut waktunya, kebutuhan ada 2, yakni 1. Kebutuhan sekarang.
Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga dan sifatnya tidak bisa ditunda. Contoh, obat bagi orang yang sakit atau makanan bagi orang yang lapar. 2. Kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang merupakan kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan di masa yang akan datang. Contoh, tabungan. Kita menabung saat ini untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Sedangkan menurut subjeknya, kebutuhan dikelompokkan menjadi A. Kebutuhan individu, yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh seseorang secara individu dan pemenuhannya dapat dilakukan secara individu. Contoh, makanan yang kita makan, pakaian yang kita kenakan, rumah yang kita tinggali, obat yang kita minum ketika sakit, dan lain-lain. B. Kebutuhan kelompok merupakan kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersamaan dan pemenuhannya dapat dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama. Contoh, pasar, rumah sakit, sekolahan, dan lain-lain. Bagaimana anak-anak? Sudah cukup jelas ya pemaparan materi yang disampaikan Bu Yaya barusan? Berikutnya adalah soal evaluasi terkait materi yang kita bahas. Ada 5 soal berupa soal pilihan ganda. Silahkan kalian kerjakan di buku tulisnya masing-masing. Kemudian difoto lalu kirimkan melalui Telegram ya. Jangan lupa. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sebelum saya tutup, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk semangat kalian yang luar biasa yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Meskipun kegiatan belajar mengalami gangguan karena pandemi, namun tidak ada kata tidak belajar. Kalimat motivasi untuk kalian. Mulailah dari mana kamu berada, gunakan apa yang kamu miliki, lakukan apa yang kamu bisa. Oke anak-anakku, terus semangat dan jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa lagi. Sarangil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.